Kalau orang di Amerika, kalau makan sesuatu yang terlalu banyak garamnya, itu kan asin ya kalau kita menyebut dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya bisa salty. Sebenarnya arti dari salty itu sendiri tidak hanya berkonotasi tentang makanan guys, tapi juga tentang perilaku, tentang karakter, tentang peringai kita. Kalau kita misalnya kelihatan tidak happy, kelihatan murung, kelihatan masem, kelihatan apa ya, pokoknya nggak kelihatan nggak happy lah gitu. Orang Amerika akan menyebutnya salty. Satu contoh, kamu ketemu dengan seseorang atau papasan dengan seseorang yang kelihatan wajahnya itu kayak apa ya, masem gitu ya, jadi nggak ada aura manisnya, itu nggak ada. Nggak tahu, mungkin lagi ada masalah kayak, mungkin lagi mikirin girlfriendnya atau boyfriendnya atau apapun, kelihatan ada something going on. Itu orang Amerika menyebutnya salty. Kalian bisa menyebut, oh, she's so salty, I don't know why. He is so salty. Maybe he has a lot of problem today. Satu contohnya begitu. Jadi kata salty tidak hanya tentang makanan, tapi juga bisa berkonotasi tentang kondisi seseorang pada saat itu. Jika mereka kelihatan tidak happy, jika mereka kelihatan sedang tidak senang, kelihatan ada masalah, kelihatan murung, kelihatan masem, kelihatan pokoknya yang gak enak di padang, orang Amerika menyebutnya salty. Selamat pagi semuanya. Lagi sarapan nih guys. Sarapan apa mas? Sarapan sego. Ya, orang Indonesia, ya wong Jawa, panganan itu sego guys. Sarapan sego. Kalau orang-orang bule, orang-orang Amerika, itu sarapannya ya kalau pagi biasanya ya, mereka sarapan donat, minum kopi, atau hal-hal yang ringan ya, atau roti dan sebagainya, susu. Nah, awak dhewe wong Jawa itu tetep sarapan sego. Sego karo sambal goreng tempe. Kelihatan ya nih guys. Terus ono sayur lodeh nih guys. Sayur lodeh, endog, ono kacang, wortel, tempe. Ini tempe. Nah, tempe nih guys. Kelihatan ya. Kita apa ora? Ya begini. Nah, meskipun kita di perantauan di negeri orang yang kadang tidak semua budaya lokal atau budaya sini itu cocok dengan lidah kita ya. Ya artinya bahwa kita juga menyesuaikan dengan budaya yang bagus. Cuman tidak semuanya itu kita ambil. Untuk urusan makanan, saya orangnya agak picky ya, agak bukan pilih-pilih, cuman agak ribet aja gitu dari dulu. Jadi tidak harus makan makanan yang enak, yang mahal, yang enggak. Yang paling ya harus tetap yang menurut standarku harus kelihatan bersih dan fresh. Itu biasanya suka begitu. Tapi nggak apa-apa kalau kayak sayur roda begini, kayak sayur dari kemarin, lewong Jawa ngarani blendrang, ya aku tetap aja doyan, enak pokoknya. Mantep ya, mantep. Hutan-hutan ya tadi, ini lagi menghadap ke belakang ya, lagi di dapur, lagi hujan tadi. Terus ya udah turun ke dapur. Ini sebenarnya makanan nasi dan sayur itu dari kemarin, dari semalam sebenarnya. Ya udah kita panasin. Oh ya, buat teman-teman yang ada di Indonesia ya, saya dengar beritanya di Indonesia kasus COVID ini lagi naik lagi ya. Ya harapan saya kita semua bisa saling menjaga ya, saling bisa menjaga kebersihan, kesehatan, jaga jarak, tetap cuci tangan, pakai masker guys, harus tetap pakai masker, terkecuali kalau lagi makan ya nggak usah pakai masker, harus tetap pakai masker karena menurut saya
COVID ini bukan hal yang main-main, karena taruhannya tahu sendiri kan, banyak sekali berita-berita di Indonesia yang saya dengar kalian ikuti media sosial atau media massa tentang Indonesia, perasaan tiap hari itu ada nggak tahu puluhan atau ratusan orang yang meninggal. Luar biasa. Dan sementara negara-negara maju ya, kayak Amerika misalnya, sudah lama kita new normal. Bagi siapa saja yang sudah suntik vaksin itu diperbolehkan untuk tidak pakai masker. Dan kalian tahu sendiri sekarang ada pagelaran sepak bola di Eropa, penontonnya membeludak begitu saja, mereka sudah tidak pakai masker dan bebas karena mereka bisa menangani kasus COVID itu dengan baik. Dan memang menurut analisa saya nggak mudah ya guys, Indonesia itu secara geografis, jumlah penduduk dan berbagai macam ragam ras, suku dan sebagainya memang tidak mudah. Makanya harapan saya kita semua tuh harus bisa saling menjaga, saling mendukung program pemerintah agar penanganan kasus COVID di negeri kita itu segera berakhir. Jadi semoga kita semua bisa menyusul seperti negara-negara besar lainnya, bisa segera new normal, punya kehidupan normal dan tidak ada kasus-kasus lain yang nyawa taruhannya. Jadi saya ikut prihatin, tentu saja sampaikan pada teman-teman semua. Bagi yang sakit, saya doakan supaya segera sembuh. Bagi yang sedang sehat, tetaplah jaga kesehatan, tetaplah sehat supaya penyebaran kasus COVID ini tidak semakin besar. Itu harapan saya. Dan salah satu imun yang baik itu adalah makan yang cukup, sarapan tidak harus mahal, tidak harus enak-enak, tapi harus sehat. Harus makanan yang bersih dan memang layak untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, imun tubuh kita itu akan semakin bagus kalau kita happy, kalau kita bahagia guys. Jadi kita harus tetap menjaga euforia dalam hati dan kehidupan kita itu, seburuk apapun kondisinya harus tetap positif dan kita harus bahagia. Kita harus senangkan hati kita tentu saja dengan cara-cara dan bentuk yang positif. Ini cerita rempeyek dari 8 hari guys, masih enak, masih crunchy ini. Satu lagi guys, vitamin C. Saya anjurkan bagi teman-teman semua untuk menambah imun tubuh kita ya, dalam kondisi sekarang kali pandemi yang sangat tidak bersahabat, perbanyaklah untuk minum vitamin C guys. Nah, kebetulan ini gak di endorse sebenarnya. Nih, saya biasa minum vitamin C yang ini. Ini kayak instan sebenarnya. Perbanyak. Sehari saya bisa konsumsi 2 kali ya, pagi sama sore. Jadi insya Allah dengan kondisi yang bagus, kondisi yang kebal, tubuh kita tidak rentan penyakit, tidak rentan diserang oleh COVID. Wah, kelihatan asri sekali nih guys ya. Ya beginilah. Ini gimana ya, mau disebut dengan kota juga bukan, mau disebut dengan desa, ya menurut saya sih ya perkampungan sebenarnya gitu. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we need right here. Make me sing along, sing along. Jadi kalau di Amerika atau mungkin sama di Indonesia ya, jadi kayak lingkungan perumahan gini, itu kalau di sini disebut dengan subdivision. Nah, kebetulan subdivision yang kita tempati sekarang ini adalah subdivision yang sudah masuk kategori subdivision tua nih guys ya. We got everything we need, right? Watch me dancing in the colors, lightning blowing up a thunder, watch it over me, yeah. We got everything we need right here. Biasanya perumahan-perumahan yang baru dibangun itu ya kayak pepohonannya nggak serindang seperti ini gitu loh. Satu hal yang paling saya suka lingkungan seperti ini adalah perumahan yang sangat rindang nih guys. Pepohonan yang sangat rindang, jadi sejuk gitu, asri sekali.
Rupanya seperti kalian lihat ini guys, di beberapa tempat nih sebelah kanan ini dan juga di sebelah kiri ini banyak sekali perumahan-perumahan yang dijual ini guys. Kalau rumah-rumah yang dijual begitu ya tinggal menghubungi agen dan pihak agen yang akan membantu untuk menjualkan. Nah, satu lagi guys, kalau di sini, nah kayak kayak pojokan begini, ini kan tidak ada jurusan kemana gitu ya, jadi sudah mentok di sini. Orang Amerika itu menyebutnya sebagai cul-de-sac nih guys. Jadi cul-de-sac itu adalah pojokan jalan yang sudah tidak ada sambungannya ke jalan lain. Nih kalau ada lampu merah, bukan lampu merah, ada stop gini, ada tulisannya all the way. Ada tulisannya all the way. Artinya dari segala jurusan itu ada stop sign-nya dan harus berhenti di saat sebelum melewati perempatan tadi. Speed limit 20 artinya bahwa kecepatan maksimal itu 20 mile per hour. Nah ini guys, ini beberapa kali saya lewat sini, itu paling saya suka nih. Rumahnya itu rumah besar, tapi ya gitu, halamannya atau tamannya gitu, waduh pekarangannya besar sekali. Saya suka nih guys. Nah ini ini SMP-nya keponakanku dulu nih guys. SMP-nya Ryan tuh dulu di sini. Nah ini SMP-nya. Nah di seberang sana, jadi di belakang gedung ini itu ada gedung SMA-nya. Nah SD-nya itu sebenarnya juga nggak begitu jauh dari sini. Jadi satu area ya, itu ada SD, SMP, SMA jadi satu. Gimana nih guys? Jadi kesannya Amerika tuh begitu luas ya. Ini kayak daerah pinggiran gitu. Nggak tahu nih kelihatan nggak nih? Itu ada sapi-sapi tuh guys. Nah, sapi-sapi yang dibiarkan hidup liar begitu. Tapi tentu saja dibatasi oleh kawat ini supaya mereka itu tidak lari kemana-mana atau dia untuk menghindari supaya tidak dicuri orang.